Selamat pagi, video ini adalah video bagian kedua dari 6 rangkaian video tentang malware threat pada mata kuliah hacking dan penetrasi. Nah, pada bagian ini kita akan melihat Trojan Concepts. Jadi, apakah ini masuk dengan Trojan? Nah, mungkin sebagian besar dari kita sudah pernah nonton film judul Troy. Ini diambil dari sejarah Yunani, bahwa ketika itu ada perang kerajaan ini dan koalisinya ingin menguasai perang dan Troy. Nah, kerajaan Troy ini memiliki benteng yang sangat kuat dan sulit ditembus. Kemudian ada trik dari perwira dari Yunani itu memiliki ide untuk membuat kuda Troya, Trojan Horse. Trojan Horse ini berupa sebuah patung atau yang sangat besar, dapat menampung sejumlah pasukan di dalamnya. Akhirnya si Yunani ini membuat patung itu dan mengisi dengan orang-orang pasukan di dalamnya, kemudian meninggalkan kuda Troya tersebut sehingga bisa dilihat dan diambil oleh namanya kerajaan Troy. Dan Troy merasa bahwa ini adalah hadiah atau merupakan bagian dari persembahan ke dewa-dewa. Dia merasa itu tidak boleh dihancurkan dan dia merasa merupakan sebuah hadiah, dan dia membawa kuda Troya tersebut ke dalam kerajaannya dan merasa bahwa mereka sudah menang. Pada malam hari, si pasukan yang dalam kuda tersebut keluar dan gerbang sehingga semua pasukan atau ini bisa masuk. Ini bisa dan dikuasai oleh Greek. Nah, begitu juga yang terjadi di Trojan Horse di komputer. Trojan Horse komputer ini berarti ada malicious malware yang menumpang pada si yang terlihat menarik atau bermanfaat. Ini sebenarnya mirip seperti apa yang sudah saya jelaskan di pertama dengan malware. Bagaimana malware itu menginfeksi sebuah komputer atau menyebar ke komputer yang lain. Jadi Pointer Trojan adalah sebuah program yang mana berisi malicious atau harmful code. Dan ini bersama nempel atau embedded ke harmless programming atau data, sehingga dengan demikian dapat dijalankan oleh user dan kemudian dapat menggunakan pada sistem. Ya, attackers menggunakan komputer Trojan Horse untuk men-trick tim. Yang di-trick adalah sebuah kerajaan tim untuk melakukan predefined actions. Trojans dapat diaktifkan setelah user melakukan predefined action seperti menginstal malicious software atau sebuah file atau yang lain-lain. Kemudian ketika trojannya dieksekusi, maka dia memiliki privilege yang sama dengan si victim, si user yang mengeksekusi.
Kalau pamannya network sistemnya sudah terkompromis, maka dapat mempengaruhi seluruh sistem. Ya, apapun yang dikirimkan lewat akan dapat dikompromis juga, seperti password, clear text file itu bisa dibaca attacker. Ya, kemudian ketika sebuah sistem dapat dikuasai, maka itu juga dapat digunakan sebagai pijakan untuk mengakses sistem, atau bisa juga melakukan spoofing attack. Kemudian Trojan dapat memasuki sebuah sistem menggunakan file attachment, download, dan instant message. Sudah dijelaskan. Kemudian ini simptom satu gejala attack. Ada banyak di sini, bisa contohnya adalah DVD-ROM drawer open and close automatically, itu akan menunjukkan adanya Trojan. Kemudian lagi ini mouse cursor moves by itself, pindah mouse-nya jalan sendiri, itu ada Trojan. Kemudian klik kanan dan ke kirinya berganti mouse. Ada pop-ups bizarre message yang muncul. Windows Start button disappear, dan banyak lagi. Bisa menjadi gejala dari Trojan. Ini juga merupakan gejala dari Trojan. Keyboard dan mouse-nya freeze, tidak bisa digunakan. Gejala ini bukan berarti benar seperti itu. Kemungkinannya ada juga karena keyboardnya memang rusak atau rusak. Oke, kemudian bisa dibaca sendiri dan teruskan. Kemudian Trojan itu bisa menggunakan patch komunikasi. Dalam hal ini ada dua jenis patch komunikasi, overt dan covert. Overt yang jelas terlihat, covert tidak terlihat. Ya, kemudian ya, overt itu tadi legal channel, aplikasi yang sedang berjalan channelnya, kemudian ini yang ilegalnya. Nah, kalau dibandingkan ini ada tabelnya, overt channel dan covert channel. Sekali lagi, overt channel itu legitimate, channel itu yang dimanfaatkan oleh Trojan, yang bisa juga meng-violate atau melanggar security policy. Kemudian kalau di dua aplikasi disebut cover channel. Cover channel bisa digunakan untuk membuat channel. Channel ini yang digunakan oleh Trojan. Kemudian bagaimana hackers menggunakan Trojan? Nah, fungsinya apa? Apa yang dilakukan oleh Trojan? Pertama adalah menghapus atau menghapuskan files kritikal. Kemudian menjadi fake traffic, attacks. Bisa juga merekam screenshots, melakukan screenshot audio dan video victim, dengan menggunakan VC itu untuk melakukan spamming. VC yang sudah diterapkan untuk melakukan spamming atau testing email messages. Kemudian bisa mendownload spyware, adware, dan malicious file, disable firewalls dan antivirus, create backdoors to gain remote access, kemudian attack victim VCs dan proxy yang attacks. Ini serangan-serangan yang bisa dilakukan di hackers. Kemudian juga bisa mencuri informasi dan tentunya yang lainnya, dan juga bisa mengenkripsi mesin victim buat victimnya tidak bisa mengakses VM-nya atau mesinnya. Kemudian attackers dapat juga menggunakan target sistem tersebut untuk menyimpan file-file yang bisa menjadikan tempat menyimpan software bajakan. Dan
Attacker juga bisa menggunakan sistem yang terkompromis tadi untuk tujuan ilegal, melakukan tujuan illegal activities. Ya, ketika tertangkap oleh orang, maka dia tidak tertangkap, tapi yang tertangkap adalah victim atau sistem yang terkompromis tersebut. Nah, kemudian Trojan juga menggunakan, karena dia menggunakan servis di jaringan, tentu dia perlu ports untuk komunikasi. Ada dua tipe ports. Ada hardware ports. Hardware itu yang ports untuk konektor kabel, baik itu konektor RJ11 dan lain-lain. Software ports yang ports di transport, itu TCP maupun UDP. Konteks ini ada port 25 pada SMTP atau protokol SMTP di layer aplikasi. Ya, masing semua port itu, semua aplikasi itu punya portnya masing-masing. Dan users harus perlu memahami state of active connection, ports apa yang digunakan Trojan. Dia bisa melakukan aksi bahwa sistemnya sudah terkompromi. Kemudian ada beberapa states. Kemudian yang penting adalah listening state. Setiap aplikasi itu punya listening state-nya. Juga Trojan juga punya listening state-nya. Okay. Kemudian ini contoh ports yang ada dalam tabel ini. Ada port 2, 10, port 21 dan seterusnya. Jenisnya Trojan di situ. Red, Senaspy, Voodoo, Angel Red, Remote Access Trojan dan seterusnya. Nah, kemudian bagaimana cara menginfeksi sistem menggunakan Trojan? Sebenarnya mirip sama seperti malware. Bisa menginfeksi sebuah sistem. Trojan itu mendapat menginspeksi sebuah sistem dengan sifatnya Trojan, dia harus menempel pada sebuah software. Ini dia harus dibundle dengan software atau software. Kemudian root, maka dia akan root dan bisa menginfeksi sistem. Kemudian juga bisa di inspeksi sistem karena adanya pop-up ads sebuah website dan ada ads-nya diklik, maka dia otomatis mendownload. Baik jawabannya yes atau no, maka Trojannya bisa atau juga bisa menggunakan email attachment sudah diberikan. Kemudian bisa juga karena usernya tergoda untuk mengklik link-link yang akan membawa pada download Trojan. Nah, ini step by stepnya. Step pertama adalah membuat, itu harus ada Trojan, new Trojan packet dan Trojan horse construction kit. Jadi sudah ada kitnya sebenarnya. Contohnya ada Trojan horse construction kit. Ada tools-tools yang lain. Di sini Dark Horse Trojan Virus Maker. Kemudian step kedua, membuat driver untuk menginstal dan menjalankan yang sudah di. Kemudian membuat wrapper. Ada Trojannya ada, wrappernya ada, kemudian wrapper pack tadi. Gunakan wrapper tools seperti Petit.exe, Gravity.exe dan seterusnya. Dibungkus, di packing sedemikian rupa, dan baru didistribusikan, propagate the Trojan.
dengan mengimplementasikan berbagai metode seperti mengirimkannya via email di attachment, atau mengirimkannya menggunakan instant messaging, dan bisa juga menggunakan constant port ups dan lain-lain. Ya, kemudian step kelima, mengeksekusi dropper. Setelah dipropagasi, dan nanti eksekusi. Dropper appears to user to be a legitimate application. Dia adalah legitimate atau well known, kemudian execute the damage routine. Nah, keenam adalah mengeksekusi payloadnya atau exploitsnya, damage routine-nya. Contohnya adalah display image or messages sederhana, atau menghapus files, memformat hard drives, dan yang lainnya. Ini kita lihat Trojan Horse Construction Kit untuk membangun Trojan. Nah, ini contohnya ada Dark Horse Trojan Virus Maker. Ini bisa di ya. Ada juga tools yang lain seperti Trojan Horse, Sena Spy Trojan Maker, Batch Trojan Maker, Umbra Loader, Botnet Trojan Maker. Ini contoh dari Dark Horse Trojan Virus Maker. Ini kita tinggal pilih mau mau webcam streaming atau audio streaming, mouse, dan seterusnya. Bisa juga remove music, remove videos, shutdown komputer, tinggal dipilih dan kemudian di create, maka otomatis versionnya create. Sekarang kita lihat wrappers yang membungkusnya tadi atau packers. Di wrappers mengikat Trojan executable dengan aplikasi yang sepertinya legitimate, games atau aplikasi Office. Nah, kemudian ketika user menjalankan wrapped Excel application, dan dia akan menginstal Trojan in the background, dan setelah itu menjalankan wrapping application program, menjalankan games atau di belakang dia menginstalasi Trojan. Kemudian attackers juga dapat mengkompres dari root kan petit.exe. Kemudian attackers dapat menempatkan beberapa executable files dalam satu executable. Gabungkan mengkombinasikan beberapa satu file. Kemudian free software yang menarik itu dapat men-trick user agar dapat menginstal Trojan. Kemudian wrapper coverage programs dengan adanya ditutupi menyembunyikan. Contohnya adalah Express Wizard. Express Wizard adalah wrapper program yang memandu user untuk membuat self-extracting package. Jadi bisa self-extracting tanpa ada tools yang lain, dia bisa diekstrak sendiri dan dapat secara otomatis menginstal embedded setup files itu dan lain. Kemudian IE Express ini dapat menghapus setup files after the execution. Jadi dapat juga menghapus trojannya sendiri. Trace jejak trojannya, kemudian jalankan program,
atau ekstrak hidden filesnya sehingga tidak terdeteksi oleh antivirus. Nah, kemudian ini beberapa additional wrapper tools: Elite Prep, Advanced Files Joiner, Soprano 3, XC2, Cryptomatic. Nah, kita lihat cryptors. Sini yang juga menyembunyikan Trojan, melakukan enkripsi dia. Yang ini record dari Trojan files dienkripsi untuk menyembunyikan virus, spyware, keyloggers, remote access, Trojan, dan lain-lain. Contohnya adalah Bitcryptor, diakses di cryptor.com. Bitcryptor dapat digunakan untuk mengenkripsi dan mengkompres 32 bit .NET application. Kemudian Trojan atau malicious software itu dapat dienkripsi menjadi ke dalam legitimate software plus firewall. Ya, contohnya ini ada lagi tools yang untuk cryptor. Selain Bitcryptor ada Swazi Cryptor, Hidden Side Cryptor, dan lain-lain. Nah, kemudian bagaimana attackers mendeploy Trojan? Sebenarnya tadi udah dijelaskan. Jadi tadi ada step-stepsnya. Trojan is the means by which attacker can gain access to the victim systemnya. Attacker berniat untuk mengakses victim system. Dia mendapatkan kontrol terhadap victim machines, korban. Kemudian untuk mendapatkan kontrol terhadap victim machine, attacker membuat dulu Trojan server, kemudian mengirimkan email yang menipu si korban sehingga korban mau mengakses link yang dikirimkan sehingga dapat mengakses Trojan server tadi. Kemudian ketika victim mengklik link yang dikirimkan, dia mengakses Trojan server, kemudian Trojan server akan mengirimkan Trojan ke victim. Akhirnya Trojan masuk ke sistemnya victim dan dapat diinstal di sistem. And once the victim connects to the attacker server, attackers can take complete control of the victim system from selected action. Ya, ini sebenarnya tadi dijelaskan bahwa attack Trojan dapat menginvasi sistem melalui attachment, email attachment seperti itu. Ini gambarnya dimulai dari attackers mengirimkan malicious link to the victim. Dan nomor 2, victim mengklik linksnya yang akhirnya membawa kepada sebuah Trojan server. Trojan server mengirimkan Trojannya, victimnya sudah terinfeksi. Nomor 4, Trojan mengirimkan data ke attackers. Membuka reverse shell ke attackers bisa memberi kontrol terhadap victim. Nah, itu bagian kedua dari kita akan